Dalam soal, kita diminta untuk mencari jarak P ke bidang BDT dalam limas DABCD. Nah, di sini limasnya diketahui adalah limas beraturan, jadi alasnya merupakan persegi atau segi empat yang beraturan. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita pahami dulu di mana jarak suatu objek satu dan objek yang lainnya itu merupakan jarak yang paling dekat. Semisal dari A ke B itu ada beberapa jarak atau jalan menuju A ke B ya. Misalnya yang ini, yang di sana, kemudian yang ini, dan yang terakhir yang lurus. Maka dari itu jarak yang dimaksud adalah yang lurusnya atau A. Jadi itu dia jarak yang dimaksudkan. Dan nanti kalau di bidang 3, maka jarak itu umumnya tegak lurus dengan objeknya. Misalnya nih, ada sebuah garis dan ada titik A. Maka jarak A ke garis ini hanya ada satu, yaitu yang tegak lurus. Nah, jadi itu konsep dari jaraknya. Sekarang untuk menjawabnya kita akan menggunakan informasi yang diberikan. Yang pertama kita wajib ya menggambar limas yang dimaksudkan. Jadi ada sebuah segi empat yang sebagai alasnya, kemudian ada puncak. Nah, sekarang bisa kita hubungkan ya ke sisi-sisi alasnya. Nah, maka dari itu, dalam soal panjang rusuknya adalah 6. Jadi panjang rusuknya ini semuanya 6 ya. 6, 6, dan sisi miringnya juga sama 6. Karena dia limas yang beraturan. Nah, sehingga kalau kita berikan nama, titik A, B, C, dan D, dan puncaknya di T, maka yang dimaksudkan jarak P ke bidang BDT, kita buat dulu nih bidang BDT. DBT atau BDT, dan titik P itu pada CT di sini ya, sehingga CT TP berbanding PC, TP berbanding PC adalah 2 berbanding 1. Nah, sehingga jarak yang dimaksudkan adalah jarak dari P ke bidang BDT dan dia tegak lurus. Kalau kita lihat di sini dia pasti tegak lurus di tengah-tengah bidang BDT karena dia merupakan limas beraturan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kalau kita buat garis bantu dari titik O misalnya, O ke C, maka kita akan dapatkan lihat segitiga ya. Lihat segitiga OTC. Dan di sini kita berikan titik bantu ya, misalnya Q. Maka di sini jarak P ke bidang BDT itu adalah PQ dan PQ akan kita cari. Nah, sekarang kalau kita keluarkan segitiganya akan didapat seperti pada gambar. Dia siku-sikunya ada di O. Kemudian di atas O ada Q. Dan di sini ada P, T, dan C. Dan yang kita cari adalah P ke TD, yaitu kita misalkan X saja. Nah, sekarang masalahnya adalah berapakah panjang OC. Panjang OC itu kita dapatkan, OC itu adalah setengah dari AC. AC itu biasa ya, karena dia merupakan persegi, maka AC itu adalah 6 akar 2. Setengah kali 6 akar 2, dapatlah 3 akar 2. Dapat OC. Jadi ini 3 akar 2. Sekarang mencari TP dan PC kita gunakan perbandingannya. Di mana cara mencari TP itu sama dengan perbandingannya ambil. Dibagi dengan jumlah perbandingannya dikalikan dengan panjangnya TC ya, panjang semuanya, yaitu 6. Jadinya adalah 4. Dan panjang PC itu sama, 1/3 dikali 6, yaitu 2. Jadi di sini adalah TP-nya 4 dan PC-nya 2. Nah, kita lihat nih, segitiga TQP dan segitiga TOC itu merupakan dua segitiga yang sebangun. Nah, karena sebangun ya, maka dia akan berlaku TP per TC nilainya akan sama dengan QP per OC. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. TP itu panjangnya 4. TC dijumlahkan ya, 6. QP yang kita cari X dan OC adalah 3 akar 2.
Sekarang kita kalikan silang, dapat nih 6x sama dengan 12 akar 2. Jadi x itu sama dengan 12 akar 2 dibagi 6 sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak P ke bidang BDT adalah 2 akar 2. Sehingga jawaban E adalah jawaban yang paling tepat dalam soal ini. Nah, ingat dulu ya, jadi kalau materinya bidang 3, itu kita wajib menggambar. Karena kalau tidak digambar, itu akan susah untuk mencari manakah jarak yang dimaksud, manakah sudut yang dimaksud, ataupun manakah yang akan kita cari. Jadi dengan gambar, semuanya akan terlihat jelas yang mana dicari, dan segitiganya berbentuk apa, dan nanti bisa dicari dengan konsep bangunan K, trigonometri K, atau hanya dengan menggunakan luas tinggi K atau Pitagoras. Jadi yang sering muncul soal bidang 3 di UTBK itu adalah jarak titik ke garis, jarak bidang ke bidang, dan sudut antar dua bidang. Nah, jadi silakan dipahami ketiga materi tersebut. Jadi itu hanya menggunakan beberapa konsep segitiga dan trigonometri. Nah, untuk itu nanti apabila ada yang kurang jelas silakan di replay videonya. Dan kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.